Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahiman rahimakumullah, para rawuh kaum muslimin muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Wonten ing kesempatan ingkang saya menika insyaallah taala kita sesarengan monggo membahas setunggal perkawis satu buah tema yang sangat penting, inggih menika menyempurnakan bekal yang terbaik. Menyempurnakan bekal yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nyempurnaaken sangu utawi bekal ingkang paling sae kanggih kula panjenengan sami ngadhep utawi kepanggih Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebelum kita masuk pembahasan, yang namanya safar, perjalanan itu pasti membutuhkan bekal. Dalam safar atau perjalanan di dunia. Nah, teng pundi kemawon kula njenengan sami safar nglampahi perjalanan iku mesti golek utawi nggawa sangu. Nah, ketika kita akan membawa bekal, ya, apalagi bekal itu hanya diwadahi, dimasukkan dalam tempat yang terbatas, bagasi yang terbatas. Ya, misal kita hanya membawa satu koper. Niku kinten-kinten ingkang dipun lebetaken napa niku? Sing penting-penting utawi sing mboten penting niku? Mestine nggih sing penting. Jane niki ora perlu ditakokake, jawabane pun genah. Nggih. Ya, tidak mungkin kita memasukkan ke dalam koper kita itu sesuatu yang ora kanggo, ora patiya penting. Ngoten niku. Misale jenengan kok beto napa koper diisi sepatu karo sandal tok, niku kinten-kinten pripun? Sepatu kabeh, sandal kabeh. Nah, klambine pripun, agemanipun, rasukanipun? Ya. Mesti kita akan memilih. Ada pakaian yang kita pilih, mana yang akan kita pakai, sing pantes nggo safar. Cacahe pira pirang pasang niku mesti disampun dipun pilih. Ngeten. Lajeng menawi mbetahaken napa obat, barangkali karena kita ya perlu obat dalam perjalanan angel, golek obat. Nah, sementara kita ada obat-obat yang diperlukan, vitamin utawi napa kemawon mesti dipun siapaken. Nggih. Napa malih ingkang dipun asta nggih panjenengan ingkang langkung mangertos. Nah, yang jelas membawa uang kan ngoten niku nggih. Baik.
Nek beto ATM ya ATM sing wonten isine, sanes ATM sing kosong. Niku nek safar, ngoten niku. Wabillahi taufik. Napa malih kula panjenengan sami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih, ngadhep Allah Subhanahu wa taala safar ingkang panjang, safar sing dawa. Mestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang yakin bahwa kita akan safar, akan meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita akan membawa bekal yang kita menjadi orang yang bahagia ketika kita safar itu. Mestinya ya kudu milih. Nah, ternyata di antara bekal-bekal itu ada bekal yang paling mahal. Iki wau kan milih niki. Ingkang jelas amalan soleh. Amalan soleh ingkang kula panjenengan sami beto ngadhep Allah Subhanahu wa taala. Lan amalan soleh ingkang paling pokok, amalan soleh ingkang paling agung inggih menika kalimat la ilaha illallah. Niki paling pokok. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kewajiban kula panjenengan sami bukan hanya membawa kalimat ini, bukan hanya mengucapkan kalimat ini, tetapi kula panjenengan sami berupaya supados napa ingkang kula panjenengan sami beto menika inggih menika kalimat la ilaha illallah dalam keadaan sempurna. Menyempurnaaken bekal ingkang paling agung inggih menika kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa dalil bahwa la ilaha illallah adalah bekal yang paling agung? Bekal yang paling besar. Dalilipun kathah. Di antaranipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah hadis ingkang masyhur. Asring kula panjenengan sami midhangetaken nggih menika hadis ingkang pun riwayataken dening Al-Imamul Bukhari rahimahullah lan ugi Imam Muslim. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, Rasul bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasul alaihi salatu wasallam ngendika al imanu iman iku bid'un wa sab'un. 70 punjul. 70 sekian utawi bid'un wa sittun. Swidak punjul 60 sekian syu'bah cabang. Nah, fa afdaluha cabang utawi bagian iman ingkang paling afdol. Nah niki Rasul ingkang ngendika. Rasul piyambak ingkang memberikan kabar bahwa yang paling afdol dari bagian-bagian iman, cabang-cabang iman niku qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Niki Rasul ingkang ngendika ngabaraken. Jadi bekal yang paling afdol, bekal yang paling agung, bekal yang paling besar itu adalah kalimat la ilaha illallah. Niki cabang iman ingkang paling inggil, afdoluha. Sing paling afdole. Wa adnaha, adapun yang paling rendahnya, imatatul adza 'anit thariq, nyingkirake adza niku gangguan, duri, ri. Nggih. Anit thariq, saking mergi, saking dalan. Ana gangguan niku dilehake. Dipinggirake. Didohake saka dalan. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagian iman, cabang iman ingkang paling rendah. Niki nggih sangu. Ya, ini juga bekal menghadap Allah. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman, rasa isin. Malu itu juga cabang dari cabang napa? Iman. Tetapi sepindah malih, ananging sepindah malih, nggih, paling afdholipun, nggih, paling agungipun cabang-cabang iman napa wau? La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mila dipun syariataken
Kula panjenengan sami dalam banyak kesempatan dalam hidup ini untuk memperbanyak zikir dengan kalimat ini. Nah, wonten ing setunggaling hadis ma'asyiral muslimin, Rasul ngendika afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir sing paling afdal iku la ilaha illallah. Naam, wa afdhalud du'a alhamdulillah, dan seutama-utama doa yaitu ucapan alhamdulillah. Nah, afdhaluz zikri, seafdal-afdale zikir iku la ilaha illallah. Niku hadis dipun riwayataken dening al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ugi al-Imam Ibnu Majah wan Nasa'i fil Kubra saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, lan hadis menika dipun hasanaken dening al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Niki dalil. Dalil bilih la ilaha illallah itu adalah bekal yang paling afdal. Monggo dipun tambahi malih dalil ingkang sanes. Ketika kita melihat para nabi dan rasul, para nabi, para rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul ingkang terakhir, inggih menika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ingkang pertama kali lan paling utama dipun dakwahaken, nggih, niku kalimat niki la ilaha illallah. Masyarakat jahiliyah rumiyin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang jahiliyah niku kan napa-napane ora beres niku. Ibadahe nggih salah, akhlake nggih mboten napa? Mboten sae, muamalahipun nggih zalim, macam-macam lah niku. Kabeh niku elek. Nggih. Ada sifat-sifat yang baik pada mereka seperti sifat napa nggih? Karom barangkali ya. Dermawan, suka memberi napa? Kepada tamu niki memang sifat orang-orang Arab. Ning niku kaya ora kanggo dibanding dengan kejelekan mereka yang luar biasa. Ada sifat-sifat baik ada pada mereka. Nah, baik. Tetapi secara umum masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah. Nah, kabeh rusak, kabeh perlu didandani kan ngeten. Tapi ketika diutus Nabi alaihi salatu wassalam, sing pertama kali didandani, sing pertama kali diperintahake, yang pertama kali diajarkan iku ngajak menungso kabeh kon padha ngucapake kalimat la ilaha illallah. Berarti niki sing paling penting niki. Nah, fal anbiya war rusul, para nabi sedaya, para rasul nggih, sedaya niku, sedaya nabi lan rasul ngajak umatipun, menyeru kaumnya untuk mengucapkan kalimat ini. Kalimat tauhid. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun riwayataken dening Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah wonten ing Musnad, ugi Al-Hakim wonten ing Al-Mustadrak wa Tabari fil Kabir. Nah, saking sahabat Rabi'ah Ibn Ibad Ad-Dili radhiyallahu taala anhu, naam, nyriyosaken bilih Nabi alaihi salatu wasallam di masa jahiliyah, maksudipun di tengah masyarakat jahiliyah Rasulullah mendatangi aswaq, pasar-pasar ahlu jahiliyah. Mendatangi perkumpulan-perkumpulan mereka. Pokoknya wonten wong kumpul ditekani. Napa malih pasar-pasar niku panggonane wong napa? Kumpul. Jadi memang sengaja Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi kerumunan manusia termasuk pasar. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Napa ingkang pun ngendikaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memasuki pasar dan perkumpulan-perkumpulan manusia, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, qulu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan meraih keberuntungan.
Hadis ini juga menunjukkan bagaimana keteguhan Nabi dan semangat Nabi dalam berdakwah. Nah, kalau berdakwah menyampaikan ilmu di masjid niku wajar nggih mboten? Ya. Mudah. Nah. Baik. Kita duduk di masjid, ya, kita menyampaikan di masjid ini panggonane wong do teko arep sinau. Tapi kalau kemudian datang ke pasar, ya. Nah, ditekani siji-siji ngeten niku. Untuk memahami kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kita bisa merasakan betapa semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Saestu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita ini bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi yang seperti ini. Ya. Tidak mencari bayaran, tidak mencari ucapan terima kasih, tidak ada sama sekali. Napa? Pamrih. Kecuali memang hanya mencari wajah Allah niku kemawon. Kepingin menungso kabeh padha slamet. Dan yang beliau ajarkan itu adalah yang paling penting, yang paling pokok terlebih dahulu. Niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun wonten syariat-syariat ingkang sanes. Belum ada kewajiban salat 5 waktu. Belum ada kewajiban puasa napa? Ramadan. Niki dereng wonten rumiyin awal-awal dakwah. Yang pertama kali Nabi alaihi salatu wassalam dakwahkan adalah manusia diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Para rawuh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bismillah. Wonten perkawis ingkang penting, nggih. Baik. Utawi saderengipun saya tambah sedikit, nggih. Dalil bahwa memang bekal yang paling agung, bekal yang paling afdol niku kalimat niki. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten ingkang akhir ucapanipun nalikane urip nang donya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Nah, mila di antara hal yang penting ketika seorang hamba sakit, apalagi kondisinya semakin melemah, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, termasuk kalimat niki la ilaha illallah. Yang menjenguknya, yang menemaninya juga ngelingaken kalimat la ilaha illallah. Bahkan juga disyariatkan talqinul muhtadhar. Talqin al-muhtadhar nggih bimbing ngelingake tiyang ingkang sakaratil maut kangge ngucapaken kalimat napa la ilaha illallah. Sampai ada orang kafir pun Nabi alaihi salatu wassalam mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir-akhir hayat. Kados dipun riwayataken dening Imamul Bukhari rahimahullah. Kisah seorang pemuda. Ya. Kisah seorang pemuda Yahudi. Ya. Yahudi niki kan kufur niki, orang muslim. Kana yakhdumun Nabi alaihi salatu wassalam. Niki cah enom niki biasa bantu Nabi. Nggih apik wong niki secara donya niki secara muamalah duniawiyah niku bagus. Nggih. Seneng ngrewangi wong, napa malih ngrewangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga tidak tidak membiarkan kesempatan ini untuk beliau terus berdakwah. Tidak ada orang yang memberi hutang budi kepada Nabi. Nabi itu tidak pernah punya hutang budi. Rasul tidak pernah punya hutang budi. Kalau ada orang yang berbuat baik pada beliau mesti dibalas. Sementara kebaikan Nabi juga tidak bisa dibalas. Nabi berbuat baik itu tidak bisa dibalas. Sudah beliau berbuat baik tidak bisa dibalas. Setiap ada orang yang berbuat baik kepada beliau dibalas oleh Nabi. Berarti Rasul mboten gadah utang budi.
Ini pemuda ini suka membantu Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Nabi pun juga selalu membalas. Dan di antara kebaikan Nabi yang paling tidak bisa dibalas, dakwahnya beliau mengajak manusia untuk mengenal Allah. Ini orang bisa dibalas. Nah, sampai suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pemuda ini. Pemuda ini tidak kelihatan, orang ketok. Biasanya ketok ke orang ketok, tidak kelihatan. Maka Nabi pun bertanya, di mana pemuda ini? Ternyata sedang sakit parah, di rumah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk, Rasul alaihi salatu wasallam menjenguk pemuda ini. Nah, di dalam ternyata ada bapaknya, podo-podo Yahudi, sakit parah. Di saat itu Nabi alaihi salatu wasallam mengajak pemuda ini untuk masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan juga semangat Nabi. Taib, kalau kita mendapatkan situasi seperti ini, ada orang sakit, Yahudi utawi Nasrani, kanan kirinya Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah kita berani mengajak dia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ora penak. Kiwa tengene. Lah orang-orang yang misionaris dan seterusnya, orang muslim diajak untuk kufur. Nah, ini mengajak orang untuk masuk Islam, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan jannah Allah, agar bisa melihat wajah Allah Jalla wa'az. Semestinya kita mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengajak pemuda ini. Masalah arep manut apa ora niku hidayah kan ngeten. Rasul alaihi salatu wasallam pun mengajak pemuda ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rupanya pemuda ini menoleh kepada ayahnya. Nah, ayahnya hanya mengatakan ati Abul Qasim, manuto kowe karo Abul Qasim. Manutlah kamu, taatilah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Abul Qasim niku kunyahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun pemuda niki ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Remenipun luar biasa Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau keluar dari rumah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengucapkan pujian kepada Allah, sebab hidayah niku Allah ingkang napa nganugrahaken. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Naam. Niki salah satu contoh dari sekian banyak contoh dan tauladan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis kalau wau ingkang kita sesarengan menunjukkan bahwa bekal yang paling agung, bekal yang paling besar itu adalah kalimat ini. Semacam dengan ini atau serupa dengan ini, para ulama juga menyimpulkan bahwa nikmat yang paling besar itu nikmat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Qala Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan, ma an'amallahu ala ibadihi ni'matan a'zam min an 'arrafahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ora ana nikmat sing paling gede. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada seorang hamba melebihi nikmat ma'rifat. Diberi ilmunya seorang hamba untuk mengenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nikmat yang paling gede. Tidak ada yang lebih besar dari nikmat itu. Nah, tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, karena kita di antara hamba-hambanya yang dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipun gampilaken mengucapkan syahadatain. Dari sejak lahir kanan kiri kita adalah kaum muslimin. Sejak kita lahir kita mendengarkan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah, kan ngoten niku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
niku awet cilik. Ya. Nah, kita mendengar. Ini diantara nikmat yang kita kurang menyadari. Kita terlahir di negeri yang banyak di tengah kita kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Nah, baik. Dalam sebuah referensi itu Banyumas ya pada tahun 25 atau 24 ini, nah 98% muslimin. Nah, niku. Artosipun nek lahir niku nggih napa? Kiwa tengene muslim. Ini kan luar biasa. Kita tidak pernah terbayang atau mungkin lupa saudara-saudara kita muslim yang lahir di Faransa di Prancis. Ya. Lahir di Britania di Inggris. Nah, lahir di Jerman. Kita yang keren jenenge iki. Jerman, Inggris, Prancis. Nah, napa malih? Macam-macam niku. Swiss sing wonten is-isen niku iki. Inggris, Prancis nggih, Swiss. Nah, itu luar biasa ma'asyiral muslimin. Nah, perjuangannya berat. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat mengenal la ilaha illallah, juga tinggal di negeri yang kaum muslimin naam banyak mengucapkan la ilaha illallah, mudah kita menegakkan syariat ini. Arab ngaji nggih gampang. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kewajiban kita ma'asyiral muslimin menyempurnakan bekal ini. Sebab para ulama menjelaskan bahwa yang namanya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan saja. Tidak cukup hanya dengan diucapkan. Kedah dipun sempurnaaken. Nah, terus bagaimana cara menyempurnakan kalimat la ilaha illallah ini? Naam. Para ulama jelasaken bilih kalimat la ilaha illallah ini akan sempurna, akan bermanfaat ketika la ilaha illallah itu kita ucapkan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, itu. Memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Saking pundi para ulama jelasaken syarat-syarat la ilaha illallah? Nggih saking Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking hadis. Naam. Nah, monggo ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sesarengan mempelajari syurut, syarat-syarat la ilaha illallah. Ingkang wajib kita tunaiaken, wajib kita jalani agar kalimat la ilaha illallah itu kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Nggih, sae dipun tampi. Syarat ingkang setunggal ma'asyiral muslimin, asyaratul awal, syarat ingkang kaping sepindah inggih menika al-ilmu. Ngelmu. Maksudipun mengilmui la ilaha illallah. Baik. Wajib atas kita semuanya kaum muslimin untuk mempelajari makna la ilaha illallah. Dados mboten namung sekedar ngucapaken apa la ilaha illallah. Ning nyinaoni duwe ilmu makna dari la ilaha illallah. Sebab sepindah malih la ilaha illallah nika mboten cekap nggih namung napa ngucapaken kemawon nggih. Ananging ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib kula panjenengan sami mengilmui. Nggih. Mila wonten ing setunggal hadis nggih ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim rahimahullah saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man sapa wonge mati wa huwa lan wong kuwi mau ya'lamu ngelmui, atosipun betul-betul napa mengetahui, ma'rifah, meyakini maknanipun, mengetahui bilih
Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illallah, bilih la ilaha illallah, mboten wonten ilah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah, dakhalal jannah. Bakal mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Lajeng napa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah maknanipun nggih kula panjenengan sami wajib meyakini bilih ilah ingkang hak. Sesembahan ingkang hak ingkang leres niku namung Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan yang hak yang benar itu hanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki makna la ilaha illallah. Adapun peribadatan kepada selain Allah sedaya niku peribadatan ingkang batil. Niki makna la ilaha illallah. La tidak ada mboten wonten ilaha. Ilah niku napa? Sesembahan. Mboten wonten sesembahan ingkang hak illallah kejawi sinten? Allah. Artosipun ma'asyiral muslimin, semua ibadah itu hanya untuk Allah. Niki makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kabeh ibadah niku wajib dipersembahkan untuk Allah. Semua ketaatan, semua jenis kebaikan, semua jenis amalan. Salat namung kagem sinten? Allah. Menyembelih hewan-hewan sembelihan, korban, akikah utawi sanes-sanesipun wajib hanya untuk siapa? Allah. Nalika nyembelih nggih ngucapaken bismillah, atine nggih niataken memang untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ruku', sujud juga untuk Allah, sedekah juga untuk Allah. Maos Al-Qur'an juga hanya untuk Allah. Semua amalan kebaikan. Hadirnya kita di dalam majelis ilmu, nah, menuntut ilmu, ngaji, ngrungokake ayat Al-Qur'an lan hadis Nabi alaihi salatu wasallam niku ibadah yang wajib kita tujukan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Niki makna la ilaha illallah. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Orang-orang musyrikin rumiyin nggih Abu Jahal, Abu Lahab niku ngerti maknane. Tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ora gelem mengucapake sebab ngerti maknane. Dulu kan orang-orang jahiliyah niku sesembahane kathah. Ya. Ilah-ilahnya itu banyak. Ya. Mereka juga menyembah Allah. Ya. Bahkan mereka yakin Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kuasa. Sing liyane niku mboten kuasa. Ya. Kalau dibandingkan dengan siapa? Allah. Tetapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Lah niki masalah ini. Menjadikan Latta sebagai ilah, ya. Uzza juga sebagai ilah, Hubal, Manat niki ilah-ilahipun tiang-tiang musyrikin Quraisy. Ada juga Waddan, Suwa', Yaghus, Ya'uq. Jadi mereka biasa ya mendekatkan diri kepada ilah-ilah itu. Dengan maksud mendekatkan kepada siapa? Allah. Niku wong-wong musyrikin ngoten niku. Mereka tahu Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Nggih ngerti. Mila tiang-tiang musyrikin rumiyin Abu Jahal, Abu Lahab nek ditakoni sapa sing nyiptakake langit, sapa sing nyiptakake bumi, sapa sing nurunake udan lan sapiturutipun wong musyrikin niku jawabanipun sinten? Allah. Sing nyiptakake niku Allah, kabeh Allah. Nah, termasuk ketika mereka melihat bagaimana Ka'bah itu yang diserang oleh Raja Abrohah dan tentara bergajahnya yang kemudian tiba-tiba datang burung-burung entah dari mana asalnya membawa batu-batu yang panas. Niku nggih padha ngerti yang mengutus itu Allah, mereka tahu. Ya. Tetapi mereka tidak mau mengikhlaskan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Tidak mau itu. Ya. Nah, datang kepada Latta, datang kepada Uzza, ya, dan seterusnya.
Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan kepada orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka tahu maknanya. Ngerti maknanya. Ilah yang hak Allah. Ilah yang lain batil. Lah niki sing ora gelem niki. Loh, berarti Lata batil. Uzza batil. Hubal batil. Berarti amalan kita dan nenek moyang juga apa? Batil. Moh. Akhirnya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena mereka tidak mau dikatakan batil, tidak mau dikatakan salah. Ya. Yang maunya mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Nah niki. Mila wonten ing Al-Qur'anul Karim dalam surat Shad ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang ucapan mereka orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah. Nggih, dan mereka tahu maknanya. Maknanya ora ana ilah sing hak kejaba mung sinten Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan saliyane Allah, ilah-ilah saliyane Allah iku sesembahan utawi ilah sing napa batil. Niku maknane la ilaha illallah. Ketika mereka diucap atau diajak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mereka. Maka mereka mengatakan seperti Allah sebutkan dalam surat Shad, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ilah-ilah kami yang banyak ini diperintahkan untuk ditinggalkan semua dan hanya menyembah satu ilah, yaitu Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan. Ora cocok. Ora cocok kalau kebiasaane nenek moyang. Lah niku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu napa maknanya. Terus wajib kula panjenengan sami ya untuk memahami makna dari la ilaha illallah. Nggih, ucapan ingkang dipun ucapaken menika mboten panjang tetapi konsekuensinya itu besar. Ya. La ilaha illallah. La boten wonten ilaha ilah utawi sesembahan ingkang hak illa kejawi Allah. Namung sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ilah ingkang hak niku namung Allah. Artosipun sesembahan-sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang napa? Batil. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena tidak tahu makna la ilaha illallah, maka akhirnya banyak di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah, amaliyahipun napa? Menyelisihi kalimat la ilaha illallah laniki. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Menyembelih contohipun. Nyembelih niku kan ibadah. Yang harus kita niatkan hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Allah Rabbmu dan sembelihlah juga hanya untuk Allah Rabbmu. Nah. Baik. Kudune kan ngoten. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakanlah inna sholati sesungguhnya salatku. Wa nusuki, nusuki niku sembelihanku. Ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah hanya untuk Allah Rabbil alamin la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Niki contoh, contoh real, contoh nyata bahwa menyembelih itu ibadah yang hanya untuk Allah. Nyatanya ada orang yang kemudian jane ngucapake la ilaha illallah. Tapi ketika akan membangun bangunan gitu contohnya pun kena orang nyembelih kanggo penguasa. Lingkungan ini sing bau reksa. Iki sing dimaksud sing bau reksa sinten niku? Allah nasanes niku. Sanes niku jelas niku. Nah, Allah maksudnya udu. Iki sing bau reksa. Mungkin namanya siapa seperti itu ya. Kalau
Ada macam-macam, ada yang menguasai bumi itu ya Dewi Sri ngeten niku. Sing nguasai laut wilayah kidul niku napa? Nggih, Nyero Kidul. Ndak tahu wilayah lor nggih. Apa malih wilayah wetan kulon niku wonten bilih ngeten. Mungkin wilayah tertentu terkenal, wah ini namanya. Ki nek ora nyembelih nggih. Tidak mempersembahkan ki ngalamat nggih. Ngalamat sengsara. Ngalamat ora bakal slamet. Nah sing maring slamet niku sinten? Kan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contoh. Jane ngucapake la ilaha illallah ning mboten paham napa maknanipun. Kalau memang saya dan panjenengan paham la ilaha illallah, nggih, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, nggih, mestinipun semua ibadah hanya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah termasuk menyembelih. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aminika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nggih. Syarat ingkang nomor setunggal, nggih. Dari syarat-syarat la ilaha illallah ingkang saged kita bahas wonten ing kesempatan dalu menika. Mugi-mugi wonten ing kesempatan sanes wekdal kula panjenengan sami saged bahas syarat-syarat ingkang sanes dari kalimat la ilaha illallah. Mugi-mugi ingkang segede menika bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.